Kisah Toby, si kucing pencuri. Namanya Toby, seekor kucing belang berwarna jingga yang hidup di jalanan. Kucing dengan kaki belakang pincang dan bulu kotor disertai bekas luka di sekujur tubuhnya. Malangnya Toby, dibuang begitu saja saat masih kecil pada malam hari. Disertai derasnya air hujan dan suara raungan petir yang menakuti dirinya, Toby bersembunyi di dalam kardus tua itu. Toby menutup matanya, berharap mimpi buruk ini akan berlalu. Mimpi yang sebenarnya kenyataan, yaitu ia telah ditelantarkan oleh pemiliknya. Pada pagi hari yang cerah, suara teriakan perempuan terdengar memekik di langit. Derap langkah dan suara nafas beratnya terdengar saat berlari. Seseorang dengan ikat rambut besar di rambut keritingnya, berteriak kencang sambil membawa pentungan di tangan kanannya. Toby berlari sekuat tenaga dengan kakinya yang pincang sambil menggigit ikan di mulutnya. Dasar si kucing pencuri satu ini, membuat warga jadi heboh karena kenakalannya. Meskipun ia terpaksa mencuri karena perutnya tidak kuat menahan rasa lapar seharian. Beberapa warga yang dicuri ikannya oleh si Toby pun berkumpul, dan merencanakan sesuatu yang buruk. "Hei, ayo kita racuni kucing nakal itu, kalau seperti ini terus, maka dagangan dan makanan kita bisa habis dicuri," ucap seorang ibu yang memakai gaun panjang. Di ujung jalan, terdapat rumah tua yang sudah tak layak huni, banyak kayu berserakan, juga puing-puing bangunan yang dibiarkan berantakan. Di sanalah, Toby asik memakan ikan curiannya. Ia mulai mencabik daging ikannya sambil menikmatinya di bawah langit biru. Hatinya riang karena sudah berhasil mendapatkan ikan yang diinginkannya. Sudah beberapa hari Toby tidak makan, meminta belas kasihan pun tak ada gunanya. Di lingkungan ini, tidak banyak warga yang peduli dan menaruh perhatian pada hewan kotor sepertinya. Setelah menikmati ikan itu sampai habis, ia mengelus perutnya yang kurus. Perut laparnya terus berteriak kesakitan menahan lapar yang tiada hentinya. Dari kejauhan, anak kecil bertopi biru memandang Toby dengan seksama. Ia mengetahui tempat persembunyian Toby, yang tidak diketahui oleh warga lain. Toby yang merasakan kehadiran anak laki-laki itu, segera bersembunyi di bawah tumpukan kayu dan pohon di pojok halaman rumah. Ternyata, Toby sedang melindungi kotak kecil miliknya yang berada di bawah celah itu. "Gawat, apakah anak kecil itu akan merebut kotakku?" pikir Toby. Toby masih berharap jika ia menjaga kotaknya, pemiliknya dapat mengenali Toby dan ia bisa memperoleh kehangatan dalam pelukan pemiliknya. Anak kecil itu mendekat perlahan, ia mengendap-endapkan kakinya agar tidak menakuti Toby. Ia menghampiri Toby di bawah kayu usang yang membentuk segitiga seperti atap rumah kecil. Anak kecil itu menundukkan kepalanya dan menurunkan tubuhnya agar dapat mengintip ke dalam tumpukan papan kayu itu. Toby tersentak kaget saat melihat kedua mata mengarah ke wajahnya. Dengan raungan pelan, ia mencoba menakuti anak itu. Anak itu tidak takut. Kali ini, tangannya mendekat. Tangan kecil itu mencoba meraih Toby agar keluar. Dengan muka khawatir, ia semakin menundukkan tubuhnya dan mendekatkan tangannya ke arah Toby. Akan tetapi, Toby yang tidak mengetahui niat anak kecil itu, berpikir ia akan merebut kotak milik Toby. Alhasil, tangan anak itu dicakar oleh kuku tajam Toby dengan ganas. Anak itu berteriak kesakitan, lalu menarik tangannya yang mengucurkan darah. Mendengar suara teriakan anak itu, beberapa warga berkumpul di rumah tua, dan melihat tempat persembunyian Toby, si kucing pencuri. Apapun yang dilakukan oleh warga, tidak ada yang dapat membuat Toby keluar, ia hanya menggeram pelan dari dalam tumpukan kayu. Hal itu membuat beberapa orang yang pernah diganggu Toby, sangatlah kesal. Mereka mengambil potongan kayu kasar di dekat rumah itu, dan menusukkannya ke arah Toby. Dengan geram yang semakin lemah, Toby berteriak kesakitan di dalam sana. Melihat itu, anak kecil tadi menahan potongan kayu yang diayunkan ke Toby. Ia membuang kayu itu dan menghalangi mereka untuk menyakiti Toby. Warga setempat lain pun berusaha menengahi supaya tidak melukai dan menyakiti kucing kecil malang itu.
Anak kecil itu menundukkan kepalanya. Ia meminta maaf jika Toby selama ini mencuri karena kelaparan. Ia berjanji akan membayarkan kerugian ikan-ikan yang pernah dicuri oleh Toby. Warga pun malu melihat anak sekecil itu memiliki hati yang baik dan mampu mengasihani kucing nakal seperti Toby. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengumpulkan beberapa makanan untuk kucing dan membagikannya ke kucing-kucing jalanan yang banyak bersembunyi di rumah itu. Tak luput dari itu, anak kecil itu memasukkan makanan ke dalam lubang kayu agar Toby juga mau makan. Anak kecil itu berharap, jika Toby melihat ketulusannya, Toby akan keluar dari tumpukan kayu. Toby membuka mulutnya perlahan dan mencoba menggerakkan tubuhnya yang penuh luka akibat ditusuk kayu tadi. Dengan kaki pincangnya yang lemah, ia bergerak perlahan ke arah makanan itu. Perutnya kelaparan sehingga tidak dapat menahan godaan aroma makanan di depannya. Toby makan dengan lahap hingga makanannya pun habis. Ia menatap anak kecil itu dan mendekatinya dengan suara dengkuran manja. Anak itu mengeluarkan handuk kecil dari kantungnya, lalu membungkus Toby untuk mengantarnya ke klinik hewan. Anak kecil itu khawatir dengan kondisi Toby yang buruk, tubuh kecil malnutrisi dan luka yang belum mengering di tubuhnya. Setelah diberi pengobatan, Toby pun memiliki kekuatan untuk berdiri, kaki pincangnya sedikit demi sedikit membaik. Ia mencoba melangkahkan kakinya dengan semangat. Warga setempat bersyukur dengan membaiknya keadaan Toby. Mereka menyesal dengan ketidakpeduliannya pada hewan di sekitarnya. Mereka berjanji akan bergantian memberikan makanan secara rutin untuk kucing-kucing jalanan, agar tidak ada yang bernasib seperti Toby. Nasib dan takdir itu memang ibarat kotak kado yang besar. Sulit untuk dijangkau dan tidak dapat ditebak isinya. Bisa jadi nasib baik ataupun nasib buruk yang menanti. Seperti Toby yang tidak dapat memilih untuk hidup sebagai kucing jalanan, ia juga tidak menyangka bahwa akan ada anak kecil yang mengubah nasib dirinya. Tak dapat disembunyikan, kucing kecil itu sangat senang karena sekarang sudah ada pemilik barunya yang menyayangi dan berjanji akan melindunginya. Ia tidak perlu mengharapkan dan menunggu pemilik yang membuangnya kembali. Karena kini, rumah hangat dengan makanan melimpah yang ia impikan ada di depan matanya. Yang tersisa adalah nasib baik yang menanti untuk si Toby dan anak kecil baik hati. Selamat malam dan semoga mimpi indah.